Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi bi'audillahi la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Allahumma nawwir bil ilmi qalbi wasta'mil bi ta'atika badani wa khallis minal fitani sirri tibari fikri wa qini syarahman hatta la yakuna lahu alayya sultanun amma ba'du. Ila hadratil muqarramin wal muhtaramin yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan, segenap DKM Masjid Jami Nurul Iman beserta para pengurus, para alim ulama, para ustadz, ustadzah, para kiai, para habaib, segenap aparat sekalian, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, jamaah salat maghrib rahimakumullah yang mudah-mudahan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur nikmat malam Sabtu ba'da maghrib ini kita bisa bertalaki, bermuwajahah kembali dalam rangka melanjutkan pembahasan ta'lim kita, yang pembahasan ta'lim dari kitab Risalah Ahli Sunnah wal Bayani Mafhumis Sunnah wal Bid'ah dari penulisnya yaitu Al-Allamah Syekh Muhammad Hashim Asy'ari Al-Jombangi, Jawa Syarqi, Indonesia. Sebelum kita mulai, mari kita baca istighfar, kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita seiman, khususnya bagi para pewakif Masjid Jami Nurul Iman ini dan sekitarnya, baik yang masih ada maupun yang telah tiada, mudah-mudahan diampadahnya, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin. La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nadlubu ridallahi ta'ala wa rahmatuhu wa hidayatuhu wa tawfiqahu ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wal malaikatil muqarrabin wal karimin rahmatun sunni ila sayyidina jimli mikilim sallallahu sadatina wa la farrasidin sayyidina bakar wa subhanahu wa ila baqiyatil asyaratil basyirina bil jannah wa sayyidi sahabati wal qarabati wa tinu ila hadrati jami'a wa la syarikil ardi al maghrafi bari wa bi hadiyatil mutasyarri wa bi maqbul insyaallah ala al-masy Muhammad Hashim Asy'ari wa ila hadrati masyayikhina wa amil asaditan wa bi anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamu wa yu'li darajatihim wa yanfa'una bi asrarihim wa bi ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Syaulillahi lahum wal faydanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebelum Ramadan ini kan pertemuan pertama ya setelah iftitah. Ingat saya itu kita membahas tentang hukumnya taklid. Taklid, tahu yang ingat apa enggak? Itu Mang Edi ikut apa enggak itu? Jadi membahas tentang wujub taklid liman laisa lahu ahliyatul ijtihadi. Jadi saya bahas itu waktu itu kita sama-sama bahas tentang penjelasan wajibnya taklid liman bagi seseorang laisa lahu ahlul laisa belum mencapai strata tingkatan menjadi mujtahid, mujtahid. Ingat nggak Pak? Ingat nggak waktu sebelum Ramadan bahas itu?
Pak Gopur ingat nggak? Lupa ya, gitu ya. Ya bagus ya, alhamdulillah. Jadi bahas lagi ini kan nggak habis-habis, gitu. Jadi itu kan ya, ada kulli man laisa lahu ahliyatul ijtihadil mutlaqi wa in kana qad hasala ba'dal ulumil mu'tabarati fil ijtihadi apa taqlidu qaulil mujtahidina wal akhdhu bi fatwahim liyakhruja an ahdatil liqauli ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yajibu qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Ini saya ulangi ya, boleh ya? Ulangi. Tahu diulangi yang kedua masih ingat apakah agak pertemuannya kan sebulan sekali. Iya. Yajibu wajib ingda jumhuril ulama'i menurut sebagian besar para alim ulama. Jadi jumhur ulama itu mewajibkan ala kulli man atas tiap-tiap orang laisa lahu ahliyatul ijtihadi yang dia tidak mempunyai kemampuan untuk ijtihad, tidak punya kemampuan untuk ijtihad. Kemampuan untuk ijtihad Pak belum. Jadi nggak sembarangan orang-orang yang mujtahid itu, nggak sembarangan, gitu. Itu begitu. Wajib dia itu al-mutal ulumil mu'tabarati, meskipun dia sudah menghasilkan atau sudah hatam kitab ini, hatam kitab itu, hatam kitab Imriti, Mutammimah, terus sampai Alfiyatul Ilmu Malik, balaghahnya, bayannya, kemudian lagi mantiknya dia hatam, bahasanya seperti itu belum tentu mempunyai atau memenuhi syarat untuk bisa ijtihad hukum. Nah, ini dia makanya kenapa kita dituntut terus belajar tuh begitu, gitu. Meskipun dia sudah hatam ini, hatam itu, apal ini, apal itu, gitu. Qaulil mujtahidina, taklid untuk mengikuti secara benar-benar. Taklid itu ngikutin benar-benar, buntutin, ngebuntutin, ngikutin hukum al mujtahidina, para ahli-ahli ijtihad. Siapa? Mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, gitu kan, Hanafi, Imam Nawawi. Nah itu dia. Kita belum ada strata sampai dan untuk mengambil fatwa mereka liyakhruja an uhdati taklif, supaya dia keluar daripada beban dari seorang mujtahid. Itu begitu. Gitu. Taklid itu ngikutin, kalau bahasa orang samping, ngikutin secara buta. Nah gitu. Bitaqlidi ayyihim sya'a, dengan mengikuti di antara ulama yang dia kehendaki. Silakan pengen milih Hanafi, silakan. Nah, gitu. Namun kita kan sesuai dengan apa? Sesuai dengan budaya masing-masing. Daerah Suku Tamu ngikutinya banyak sama mazhab Syafi'i, ya kita ngikutin mazhab Syafi'i walaupun sama-sama gitu. Itu begitu. Cara wudunya nanti beda, ada tambahan di antaranya begitu. Kemudian di antaranya mazhab Maliki apa tadi? Kalau yang namanya bunten namanya nggak najis. Kalau Hanafi, Syafi'i, Hambali menajisin. Nah itu dia. Makanya kita pun meskipun ahlu sunnah wal jamaah, kita lihat kita itu hidup di daerah mana, di daerah mana, di situ langit dijunjung. Ada peribahasa Minang kan begitu ya, bahasa Minang peribahasa seperti itu. Jadi taklid liqaulihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum. Jelasin ini, ingat nggak? Fajirano ingat nggak? Fajirano ingat ya? Ingat lah.
Wajarana ingat ya? Ingatlah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka tanyalah oleh kalian ahla dzikri, ahli dzikir. In kuntum, belum Ramadan tuh, ahli dzikir itu kenapa dalam Al-Qur'an itu ahli dzikir? Bukan fas'alu ahlal ilmi. Kan gitu. Maka tanyalah oleh kalian ahli ilmu, atau fas'alu, tanyalah oleh kalian ahli hikmah. Kan begitu? Kenapa di sini malah ahli dzikir? Tanyalah ahli kalian ahli dzikir. Dzakara yadzkuru artinya itu menyebut atau ingat. Ahli yang ingat. Ahli dzikir ini sudah tentu ahli hikmah, ahli ilmu. Tapi kalau ahli ilmu belum tentu ahli dzikir. Nah, ini yang perlu paham. Dzikir bukan berarti pemahaman kita yang memang pegang tasbih, turun masjid, narik tasbih, keluar masjid sampai pegang tasbih, bukan begitu. Belum tentu seperti itu. Ahli dzikir alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Nah, ini ahli dzikir. Orang yang selalu ingat, yadhkurunallah, orang yang selalu mengingat Allah, menyebut Allah, mengingat Allah, baik dalam pikirannya, batinnya, bukan hanya lisannya doang, nggak connect. Nah, ahli dzikir itu begitu. Karena kenapa? Karena ahli dzikir senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ahli ilmu belum tentu dia merasa diawasi oleh. Makanya tidak sedikit di antara orang yang nambah ilmunya tapi nambah jumawanya. Tidak sedikit di antara kita yang nambah ilmunya tapi tambah sombongnya. Tambah ilmunya, tambah terkenalnya, tambah adigu. Tuh, kalau bukan karena gua. Nah, itu yang tanpa disadarinya dia menuhankan diri sendiri. Kalau ahli dzikir nggak begitu. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan fas'alu ahla dzikri ahli ilmi. Gitu, Pak. Orang yang selalu ingat kepada Allah, baik dalam sholat Allahu Akbar ingat, maupun setelah di luar sholat selalu ingat. Aktivitas keduniaan ingat kepada Allah, selalu maha mengawasi. Ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Selain itu juga Allah banyak mempunyai para malaikat yang akan menjadi saksi. Selain daripada malaikat, ini kopiah jadi saksi, ini tangan jadi saksi, akan menjadi saksi. Yang namanya nih dinding juga akan menjadi saksi, kitab kita akan menjadi saksi, ini pulpen akan menjadi saksi, kendaraan kita akan menjadi saksi. Tuh, jadi saksi semua, jangan keliru. Nah, itu dia. Jadi hukumnya taklid itu bagi kita wajib. Nah, ini dasar pemahaman daripada ahlu sunnah wal jamaah. Yang memahami Islam, berkeyakinan Islam, tetapi dia tidak mempunyai keyakinan bahwasanya taklid itu wajib kepada para alim ulama, berarti dia sunnah wal jamaah. Yang begini biasanya adalah madhab. Pernah dengar nggak? Pernah dengar orang yang anti madhab nggak? Pernah kan? Ngapain kita ngikutin Imam Hanafi bermadhab? Gitu, itu kan zaman bahul. Gitu, kita juga bisa baca kitab kok, bisa. Nah, yang kayak begitu tuh, yang begitu isinya adalah apa? Isinya sombong. Mempelajari ilmu itu sedalam-dalamnya, sejuhud-juhudnya, tetapi nggak sombong. Dan mereka pun nggak harus belajar ke saya, enggak. Dan nggak harus mengangkat diri dengan follower. Allah yang angkat, nggak zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan dibuat supaya banyak followers.
Janganin begitu, janganin yang positif, yang negatif aja. Orang tawuran aja dibikin TikTok, begitu kan? Begitu. RT 5, RW 15 begitu, sama RW 17. Saya tinggal di RW 16. Kita udah koordinasi nih, RW-nya ulamanya udah kagak. Tapi akhirnya RW 15, RW 17 mereka apa? Tahu pakainya apa, Pak? Pakai petasan. Jadi lewatnya tuh tengah malam, jam 1:30 Ramadan, pakai petasan, dar dari RW 15, RW 17 mereka juga menyambut tuh, dar, iya gue juga ada. Nah itu udah tuh aduh repot kecolongan kemarin itu begitu, dibikin TikTok itu gitu. Nah, gitu. Yang positif aja kita kudu lihat-lihat gitu, apalagi yang negatif. Jadi itu gitu. Jadi bisa diciriin kalau orang Islam anti madhab, nggak mau Hambali, kemudian dia mau sakarpek dewek, nentuin hukum sendiri bahasanya dan kelompoknya sendiri, berarti dia apa? Bukan ahlu sunnah wal jamaah. Udah titik, selesai. Nah dasar-dasar ini yang kita itu awam, ikut-ngikut aja. Oh yang ini kayaknya enak, oh yang ini enak, oh ini yang seakan-akan logis gitu kan. Tapi setelah diselusuri ternyata malah menyesatkan. Lebih istimewa, dan selain daripada dia dan kelompoknya adalah salah. Awas, hati-hati, itu nurun sifatnya iblis. Sholatnya sama, jungkir bagus, makhrajnya bagus, tapi jiwa sama batinnya iblis. Hati-hati yang kayak begitu, hati-hati ya. Itu ya begitu. Karena kenapa? Itu udah, kita sudah merasa ada bangga aja dalam diri kita, dalam pikiran kita, nih gua, walaupun nggak diucapin, itu udah masuk tuh. Udah masuk apa? Siasat setan ke dalam diri kita. Apalagi kan bahwasanya diri dan golongannya itu lebih istimewa, dan yang lainnya adalah keliru. Kalau keliru berarti ahli apa? Ahli neraka. Berarti dia yang benar, masa benar, ahli apa? Ahli surga. Nah ini yang repot. Umat ahlu sunnah wal jamaah nggak begitu. Jadi yang perlu kita pahami itu begitu nih Pak ya. Jadi biar kita tanamkan ke dalam diri kita, kepada juga generasi-generasi kita. Kemudian saya lanjutkan, itu saya refresh dari pembahasan sebelum Ramadan. Nah kemudian dilanjutkan lagi pasal yang berikutnya, faslun fi luzumil ihtiyat wal indhari an fitnati ahlil bid'ah wal munafiqin wal immatil mudillina. Faslun, fasal yang menerangkan di dalam hal luzumil ihtiyat, wajibnya ciri daripada ulama ahlu sunnah wal jamaah itu apa? Hati, nggak seradak seruduk, dakwahnya juga nggak seradak seruduk, enggak. Terus kalau seruduk itu begitu, itu ciri ahlu sunnah wal jamaah, karena itu cirinya Nabi. Di dalam riwayat-riwayat Nabi nggak begitu. Itu begitu, nggak langsung mengklaim ente ahli neraka, nggak begitu, gitu ya. Nah, luzumin. Kemudian di dalam hati-hati fi akhdhidzim, di dalam mengambil ilmu agama, diterangin nih sama Mbah Hashim. Wa akhdhil ilmi, mengambil agama, dan di dalam mengambil ilmu agama. Hati-hati. Wal indhari, dan peringatan an fitnati ahlil bid'ah, tentang menjelaskan tentang fitnah ahli bid'ah.
munafik, wal a'immatil mudillina, dan para ulama-ulama yang menyesatkan. Nah, gitu kata Mbah Hashim. Ini menjelaskan dari zaman dulu itu ada juga ulama-ulama. Kalau menurut dari Imam Ghazali itu ulama apa? Ulama apa? Ulama buruk, ulama jelek. Makanya hati-hati ngambil ilmu. Saya pernah jelasin kan. Kalau ta'limul muta'allim Syekh Jarnuji itu alal aqal minimal berapa lama? 3 bulan kita kudu teliti, lihat kelakuannya, lihat ilmunya. Itu begitu. Lihat akhlaknya. Kalau nurutin adabut ta'limil muta'allim. Oleh karenanya kita butuh yang namanya alma mater. Gitu kan ya? Butuh alma mater. Kalau udah keluaran alma mater, oh keluaran dari mana? Oh dari sana. Oh iya udah. Kan gitu. Jaminan sih betul, belum menjadi jaminan, namun setidak-tidaknya dia punya alma mater ini loh. Intinya gitu. Paham ya? Oh, belajar sama siapa? Oh sama ajengan ini. Nah itu kan. Oh berarti santrinya ajengan ini, kiai itu. Nah ini diterangin sama Mbah Hashim. Yalzamu al-ihtiyatu fi akhdil ilmi. Wajib harus untuk hati-hati di dalam mengambil ilmu. Fala ya'khudhu an ghairi ahlihi, jangan ahlinya. Bukan ahli fikih tapi disuruh ngajar fikih. Gitu. Bukan ahli bahasa Arab tapi kita keteteran. Paham nih? Intinya begitu. Nah hati-hati. Nah rawa Ibnu Asakirin, telah meriwayatkan Ibnu Asakirin anil Imam Malikin radhiyallahu anhu, ilma an ahlil bid'ah, jangan pernah ngambil gitu ilmu dari ahli bid'ah, jangan. Wala tahmilhu amman la yu'rafu bitolak, dan jangan pernah kamu belajar di mana. Siapa yang ngata? Imam Malik dari Ibnu Asakir gitu. Jangan pernah ngambil ilmu dari ahli, ngambil ilmu yang kita nggak tahu dia belajar di mana, dengan siapa. Oh. Ujuk-ujuk aja pakai udeng-udeng, pakai gamis kan gitu. Toto jangan Pak, percaya nih. Dulu waktu saya di Malang, ini masih ada waktunya nggak? Masih berapa menit lagi? Hah? 15. Baik, mungkin masih, kalau lupa ya syukur, saya terangin lagi gitu ya. Waktu di Malang itu di IAIN Malang itu salah satu saya punya dosen, sekarang profesor, saya nyebutnya Pak Muslimin, temennya dari satu angkatan dari Pak siapa, mantan ketua PWNU Jawa Timur. Pak Marzuki. Sampai beliau itu dosen bahasa Arab, Pak Muslimin. Suatu saat bertemu dengan seorang pendeta. Pendetanya itu Romo tetapi dari Belanda, tinggal di daerah Malang belakang kampus. Itu Pak, orangnya, mimiknya tuh, kemudian yang lebih ajib lagi apa? Bahasa Arabnya fasih. Kalau ditanya bahasa Inggris nggak bisa ditanyain, pasti dia apa? Fasih. Kita yang kagak bisa kan? Gitu. Yang luar biasa lagi, bahasa Jawanya kromo, lembut, bagus.
Gesturnya begitu sangat mendalami orang-orang Jawa asli. Di sini yang menjadi pegangan kita, jangan sampai kita itu tertipu oleh kulit. Oleh apa? Oleh kulit. Orang merasa, wah ini orang hebat nih gini, pasti ilmunya tinggi, kan gitu. Belum tentu apa maksud dan tujuannya. Nah itu aja tadi pendeta. Kemudian lagi kalau kita baca lagi paham kan? Snockhorn ini adalah seorang delegasi yang dikirim oleh VOC untuk belajar tentang orang-orang Islam di tanah air di Nusantara. Yang VOC susah menghadapi orang-orang Aceh yang begitu kuat pendiriannya. Itu begitu. Sehingga dikumpulkan orang-orang cerdas, orang-orang muda yang cerdas untuk bisa mempelajari agama Islam kan dari dalam. Stockholm itu Pak, kalau kita baca sejarah itu para kiai di Jawa dia belajar, bukan hanya di Nusantara tetapi dia belajar di Hijaz, di Mekah, belajar sama syekh ini, belajar sama syekh itu. Hanya satu yang dia tidak bisa belajar apa? Dengan siapa? Dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi nggak mau ngajar, nggak mau nurunin ilmu, kasih pinter Pak, kalah kita. Telap nggak ada di Suku Tamu, bahkan mungkin di Depok juga nggak ada yang sekali ya Stockholm. Alim, pinter, cerdas, turkan Islam dengan cara masuk ke dalam budayanya. Nih hati-hati. Nah disinilah kita harus sadar mengerti jamaah. Yang apabila kita jujur jujur-jujuran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu biasanya adalah buatan-buatan daripada orang-orang mision. Tujuannya untuk menghancurkan agama Islam dan memecah belah ukhuwah Islamiyah. Lihat. Nah, kita jangan sampai begitu. Ini saya sampaikan nih. Saya sampaikan. Gitu ya. Nah, disinilah kita punya kewajiban mempelajari. Kalau emang begitu, apa sih dasar-dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nah gitu kan gitu. Itu yang tadi saya sebutkan. Kalau ada orang yang tidak mau menggali di antaranya, berarti dia anti madhab, dan itu sudah cenderung berarti hati-hati, itu bikinan daripada yang maksud tujuannya untuk menghancurkan umat. Hati-hati nih, hati-hati di dasar kita itu begitu. Jadi ahli bid'ah gitu. Jadi la tahmilhu amman la yu'rafu bit-talabi, jangan pernah ente ngambil ilmu dari orang yang kita nggak tahu dia belajar sama siapa. 10 berapa menit? 7 gitu ya. Wala amman yukadzibu fi haditsin nas, dan jangan juga dari orang yang sering bohong, janji ini janji itu. Dapat apaan Suku Tamu? Ya mohon maaf ini. Suku Tamu dapat apaan? Nanti kan ada masa rises kan, ada masa rises, mereka punya apa? Punya jatah itu ratusan, ini apa enggak kita nggak tahu. Nah itu kita ngebela-belain sampai habis-habisan. Jangan ngambil ilmu dari orang yang tukang bohong. Nah dikit lagi pilkada ntar. Jakarta udah bukan DKI lagi, jadi Jakarta udah jadi DKJ. Tapi enak kalau jadi Jakarta. Sekarang pergubnya itu ketua RT sama RW-nya itu sekarang kan maksimal 3 tahun ya. Kalau sekarang 5 tahun.
Kemudian anggarannya lagi anggaran untuk tunjangan RT dan RW, apalagi RT itu UMP 4,9 JT. Wah. Makanya nanti nih perhelatan nih antara Desember November itu kan selesai nih, dan selesai kan mereka nih RT RW nih. Ini pasti pada apa? Dengan janji-janji yang kita nggak tahu. Ya Allah ya Rabbana. Gitu. Itu biar perkembangan biar kita tahu. Wala man yukadzibu fi haditsin nas wa in kana la yukadzibu fi hadithi Rasulillahi rabbil alamin. Nah itu. Jadi ini saya tandai ini. Tanggal berapa sekarang? 24 ya. Bulan Mei, Januari, Februari, Mei. Bapak sekalian, jadi jangan kita mudah terperdaya dengan kemahiran kealiman seseorang. Itu begitu. Tapi pun kita juga jangan jadi orang yang tidak mudah percaya, jangan gitu ya. Kan gitu ya. Kita lihat dan kita sudah belajar dasar-dasar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ingat, intinya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu intinya apa? Kalau pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya untuk menjadi satu, bukan memecah. Nah itu bukan memecah apapun yang ada. Nah mudah-mudahan manfaat untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana mimma ma'ana syakiyan wa la matrudan wa la mahruman birahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah astaghfiruka wa atubu ilaika wallahu a'lam bissawab. Alaikum thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.